Halo anak-anak kelas 9, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar dengan materi bilangan berpangkat. Apakah itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat diartikan sebagai perkalian berulang. Saya berikan contoh. Ini ya, 5 pangkat 3 itu dituliskan dalam bentuk perkalian berulang 5 kali 5 kali 5. Nah, ada bilangan 5 sebanyak 3. Jika 7 pangkat 4 dituliskan dalam bentuk perkalian berulang 7 kali 7 kali 7 kali 7. Bilangan 7 sebanyak 4. Dengan notasi A pangkat N sama dengan A kali A kali A. Kita tuliskan perkalian berulang bilangan A sebanyak N. Ada contoh lagi berikut ini. 2P dipangkatkan 3 sama dengan 2P kali 2P kali 2P. Sehingga diperoleh hasilnya 2 kali 2 kali 2 dituliskan 8. P ada sebanyak 3, maka P pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya 8P pangkat 3. Bilangan pangkat dinotasikan dengan A pangkat N. A adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan N adalah pangkat. Kita lanjutkan mempelajari sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Kalian perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 3. Kita tuliskan perkalian berulang bilangan 4 sebanyak 3. 4 kali 4 kali 4. Sedangkan 4 pangkat 2 kita tuliskan dengan perkalian berulang bilangan 4 sebanyak 2. 4 kali 4. Sehingga secara keseluruhan perkalian berulang bilangan 4 sebanyak 5. Maka jika kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 5. Dari contoh tersebut, kita cermati yang berikut ini. Jika 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 5, ternyata bilangan pangkat 5 itu diperoleh dari menjumlahkan pangkatnya yang tadi, yaitu 3 tambah 2. Dengan ketentuan bilangan pokok atau basis sama, yaitu 4. Dari contoh tersebut bisa kita peroleh sifat bilangan dengan pangkat bulat positif, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dengan ketentuan bilangan pokok atau basis sama. Contoh berikut.
3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan, untuk 3 pangkat 6 kita tulis dalam bentuk perkalian berulang sebanyak 6, sedangkan 3 pangkat 4 kita tulis dalam bentuk perkalian berulang sebanyak 4. Kita bisa sederhanakan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Ya, yang sama bisa kita sederhanakan. Ternyata dari hasil penyederhanaan diperoleh perkalian berulang 3 kali 3 dan dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Kemudian kalian cermati berikut ini. Ya. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Tadi diperoleh 3 pangkat 2. Ternyata 3 pangkat 2 itu bisa kita peroleh dari hasil pengurangan 6 dikurangi 4. Ya, 3 pangkat 6 dikurangi 4, sehingga diperoleh hasil akhirnya 3 pangkat 2. Nah, dari contoh tersebut kita peroleh sifat bilangan dengan bilangan pangkat positif yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N dengan ketentuan bilangan pokok atau basis sama. Sekarang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, A pangkat 1 sama dengan A. Nah kan perkaliannya hanya sebanyak 1. Jadi hasilnya bilangan itu sendiri A pangkat 1 sama dengan A. Contoh, 6 pangkat 1 sama dengan 6. 15 pangkat 1 sama dengan 15. Itu contohnya. Berikutnya, sifat yang sifat yang keempat. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 5 pangkat 0 sama, contohnya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa bisa begitu? Nah, kalian perhatikan. 5 pangkat 0 bisa kita tuliskan 5 pangkat 3 kurangi 3. 3 kurangi 3 itu kan sama dengan 0. Kalau sesuai dengan sifat yang kedua tadi, ternyata 5 pangkat 3 kurangi 3 bisa kita tuliskan 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Sehingga diperoleh 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 1. Contoh berikut, 21 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita matematika tentang sifat bilangan dengan bilangan pangkat bulat positif. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif yang lain. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye.